Hai, balik lagi sama gue Andri dari Good Stuff, channel yang ngebahas seputar tech and gadget setiap minggunya. Di video Good Stuff beberapa minggu lalu, sempat beberapa kali tuh kita ngebahas soal produk-produknya Apple nih guys. Mulai dari MacBook, Apple Watch, iPhone, bahkan di video perdana Good Stuff gue tuh ngebahas soal AirPods tuh keluaran dari Apple juga nih. Bukan karena gue Apple fanboy ya, tapi emang menurut gue produk-produk Apple tuh nggak ada habisnya buat dibahas. Punya daya tarik tersendiri lah kalau menurut gue. Nah, ngomongin soal produk Apple lagi nih, jadi belum lama ini pacar gue tuh minta saran dari gue buat dicariin iPhone yang udah nggak terlalu mahal, tapi juga masih oke banget nih buat dijadiin handphone hariannya dia. Pasti kalian tau lah kalau seandainya cewek minta handphone tuh kriterianya kayak apa. Yang pertama, kameranya harus bagus, kedua baterainya harus awet, ketiga pokoknya bagus buat update di sosial media khususnya tuh di Instagram. Nah, dari ketiga faktor tadi, akhirnya gue saranin dia untuk ambil iPhone 7 Plus. Dan by the way, series iPhone ini tuh masih ada barunya di beberapa gerai handphone resmi di Indonesia ya, kayak iBox, Erafone. Jadi buat kalian yang mau beli bisa mampir ke beberapa gerai handphone resmi yang ada di kota kalian. Nah, di video ini juga kita bakalan bahas iPhone 7 Plus yang menurut gue tuh masih work well banget buat dipakai di tahun 2020. Dan beberapa alasan gue juga kenapa iPhone ini tuh masih layak banget buat dipakai di tahun sekarang. So, tanpa banyak basa-basi lagi, simak video selengkapnya versi Good Stuff. Check this out! Mengingat kemunculannya iPhone 7 Plus ini dirilis di tahun 2016, kurang lebih udah sekitar 4 tahun handphone ini beredar di pasaran. iPhone ini merupakan perombakan besar-besaran dari generasi iPhone sebelumnya, mulai dari hilangnya lubang jack audio, Taptic Engine pengganti home button, serta adanya dual kamera pertama di jajaran produk-produk Apple nih, khususnya di iPhone. Oke, hal yang pertama gue mau bahas dari segi desainnya. iPhone ini punya desain yang hampir sama dengan generasi series Plus lainnya. Bodinya dibalut bahan aluminium solid dengan finishing doff yang sedikit meninggalkan sidik jari, serta adanya logo Apple di bagian belakang. Feel genggamannya juga agak terlalu besar kalau dipegang dengan satu tangan, dan secara keseluruhan desain iPhone ini nggak ketinggalan zaman banget kok. Masih terkesan premium dan nggak malu-maluin kalau kalian pakai di tahun sekarang. Untuk dapur pacunya, iPhone ini dibekali chipset A10 dengan RAM 3GB, yang udah ketinggalan 3 generasi dari iPhone terbaru yaitu chipset A13 Bionic. Walaupun udah ketinggalan 3 generasi, performa dari handphone ini tuh masih oke banget kok buat dipakai aktivitas mobile kalian. Kayak buka-buka sosmed, nonton YouTube, pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, bahkan gaming tuh masih lancar banget dan so far gue nggak nemuin kendala apapun soal ini. Ngomong-ngomong soal gaming, untuk PUBG Mobile dengan settingan mentok di Smooth Ultra dan HDR High, gua nggak nemuin kendala di kedua settingan ini. Masih lancar jaya lah pokoknya, dan masih playable banget kok. Overall soal performanya gue masih acungin jempol lah buat HP yang satu ini. Nah, untuk harganya iPhone ini dibanderol dengan harga Rp6.789.000 dan untuk link pembeliannya udah gue sertain di kolom deskripsi di bawah. Lanjut ke bagian baterainya. iPhone ini punya baterai dengan kapasitas 2900 mAh, di mana faktor ini yang selalu menjadi pertimbangan orang buat beli sebuah smartphone, bahkan termasuk gue pribadi. Baterai di iPhone ini bisa bertahan dari pagi sampai sore dengan catatan pemakai standar aja, kayak buka-buka sosmed, chattingan, telepon, nonton video di YouTube, dan lain-lain. Baterai segini cukup lah, khususnya buat cewek gue yang nggak pernah main game di handphonenya. Tapi buat kalian yang mau maksain handphone ini untuk full gaming, gue rasa kalian tuh harus siap-siap temenan atau sahabatan sama powerbank. iPhone 7 Plus ini memiliki layar berukuran 5,5 inci dengan panel IPS beresolusi Full HD dan rasio layar 16:9. Dimana keakuratan warna dari layar IPS-nya iPhone tuh emang gue nggak pernah raguin lah. Pokoknya cakep dan nyaman banget buat dilihat. Oh iya, handphone ini juga masih punya poni dan dagu yang gede banget buat menunjang home button atau fingerprint yang menurut gue tuh masih ngebut-ngebut aja sampai sekarang. Lanjut ke bagian kameranya nih. Kayak yang udah gue bilang di awal, iPhone 7 Plus ini merupakan lini iPhone pertama yang menyematkan dual kamera di bagian belakangnya. Kameranya punya resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f1.8 di kamera utama, dan 12 megapiksel f2.8 pada kamera tele yang bisa kalian zoom tuh sampai 2 kali. Hasil dari kameranya ini bisa banget kok diandelin di tahun sekarang. Apalagi buat cewek gue yang rajin banget update story di Instagram.
Detailnya tajam, dynamic range-nya oke, dan tone warna yang natural khas kameranya iPhone series yang mungkin kalian tuh nggak bakalan bisa dapetin di kamera-kamera handphone lainnya. Ya, ini kamera depan dari 7 Plus di resolusi 1080 60 fps. Sorry, gue harus pakai masker karena lagi banyak anak-anak kecil di sini. Gimana audionya, suaranya, gambarnya? Semoga jelas. Ini lagi panas banget, jadi terlalu terik nih. Oke. Dan nggak ketinggalan juga soal hasil bokehnya. Bisa gue bilang potret dari kamera ini udah cukup rapi lah buat ngedapetin foto ala-ala blur kayak zaman sekarang. Untuk hasil videonya, iPhone 7 Plus ini mampu merekam di resolusi 1080 dengan 60 fps hingga 4K 30 fps. Buat hasilnya secara keseluruhan gue juga nggak ada komplain sih. Masih work well banget buat update-update di sosial media. Poin ini juga yang jadi bahan pertimbangan gue soal iPhone 7 Plus. Nah, kesimpulannya iPhone 7 Plus di tahun 2020 tuh masih good stuff banget. Buat kalian yang lagi cari handphone dengan kamera bagus, instastory bening, performa yang masih ngebut, dan iPhone yang harganya tuh udah affordable, gue rasa iPhone ini layak banget kok masuk ke wishlist handphone incaran kalian di tahun ini. Tapi kalau kalian lagi cari handphone untuk gaming, coba deh kalian cari alternatif lain aja. Walaupun handphone ini tuh masih oke banget buat gaming, tapi baterai dari iPhone ini tuh kurang banget buat ngedukung aktivitas gaming kalian. Oke, segitu aja video dari Good Stuff soal iPhone 7 Plus di tahun 2020. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan gua Andri dari Good Stuff, sampai ketemu di video-video berikutnya. Good ciao.